Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis yang pertama kali di Man 5 Sleman. Nah, anakku semua, untuk pertemuan pertama ini Bapak hanya menyampaikan pengantar saja untuk mapel Al-Quran Hadis. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang di Man 5 Sleman untuk anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, ilmu yang berkah dan bermanfaat. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Sugima Robitina. Anak-anak bisa panggil saya Pak Robit. Di slide anak-anak bisa melihat ada nomor HP saya 087838 680818. Itu nanti anak-anak bisa kontak saya jika ada hal-hal yang diperlukan terkait dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku semua, untuk mapel Al-Quran Hadis di semester Gasal ini kita akan pelajari bersama sekitar 6 bab. Bab yang pertama nanti kita akan pelajari pengertian Al-Quran baik secara bahasa maupun istilah menurut para ulama. Terus yang kedua kita juga akan pelajari bersama sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga kita akan pelajari bersama di mapel Al-Quran Hadis ini bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Jadi kita nanti akan pelajari apakah bukti bahwa Al-Quran itu memang kitab suci yang orisinil dari zaman Rasul dulu sampai akhir zaman besok. Yang keempat nanti juga akan kita pelajari bersama di semester Gasal ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat Rasul yang mana dapat kita ketahui, dapat kita lihat hingga sampai saat ini. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama di bab yang keempat. Terus bab yang kelima nanti juga akan kita pelajari bersama tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada 6.000 ayat lebih itu nanti akan kita pelajari. Ada beberapa garis besar dari ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir nanti kita akan pelajari struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Jadi ada 6 bab yang akan kita pelajari bersama. Ini untuk KD keterampilan, bukan pengetahuan. Nanti ada tugas-tugas tersendiri untuk anak-anakku semua, supaya anak-anak selain dapat mengetahui materi dengan baik, juga dapat terampil dalam menyajikan materi yang kalian pahami. Catatan penting dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, anak-anakku semua tidak hanya untuk menguasai materi saja atau tidak hanya untuk mencari nilai saja, tetapi yang paling penting adalah dari kita bersama-sama belajar ini, anak-anak dapat amalkan apa yang kalian pelajari sehingga dapat kalian aplikasikan, dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dapat kalian tanamkan dalam akhlak kalian. Jadi semoga dengan kalian belajar Al-Quran Hadis di Man 5 Sleman ini, kalian akan benar-benar sedikit banyak akan menambah kepribadian Qurani kalian. Saran dari Bapak untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, selain kalian belajar karena kewajiban kalian sebagai siswa, juga harus kalian niati untuk menjalankan kewajiban kalian thalabul ilmi
kewajiban kalian mempelajari Al-Quran, sehingga dengan kita belajar Al-Quran hadis ini kita juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istimewanya mapel ini menurut saya, dengan kita belajar Al-Quran hadis, kita dapat meyakini bahwa Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat, benar-benar kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk kita semua, dengan dalil-dalil akli atau rasio atau akal, maupun dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, menurut Bapak, termasuk keistimewaan bagi kita yang mau belajar Al-Quran adalah tidak ada seorang pun yang mau belajar Al-Quran kecuali dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ini ada suatu riwayat hadis dari Rasul, pernah suatu ketika Rasul itu jagongan atau berkata pada para sahabatnya, "Ini para sahabat, tahukah kalian siapakah ahlullah? Siapakah keluarganya Allah?" Para sahabat bingung. Nabi siapa? Ahlullah, padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus kata Rasul dalam suatu riwayat hadis, ahlullah alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah adalah orang-orang yang mau membaca, mau belajar Al-Qur'an. Jadi saking istimewanya kita belajar Al-Qur'an itu, sampai-sampai orang-orang yang mau belajar Al-Quran itu kedekatannya dengan Allah itu bagaikan kedekatan seseorang dengan keluarganya. Nah, anakku semua, untuk perlu diketahui, di sini ada kontrak belajar, supaya anak-anak tidak bingung atau anak-anak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengikuti mapel Quran hadis ini. Yang pertama, supaya anak-anak dapat tuntas dalam mengikuti mapel Quran hadis ini, karena anak-anak harus dapat mengikuti pembelajaran secara 1 semester dengan tertib. Yang kedua, nilai minimal atau kriteria ketuntasan minimal adalah 75. Kemudian besok di rapot itu 60% nilai rapot Bapak ambil dari nilai tugas dan nilai ulangan harian. Yang 40% nanti akan Bapak ambil dari nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ini materi sedikit anak-anak semua tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Jadi penting bagi kita seorang muslim untuk mengenal apa yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Ada beberapa ulama itu mendefinisikan Al-Quran itu dari tinjauan bahasa. Yang pertama, ada seorang ulama yang bernama Al-Lihyani. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari fi'il madhi qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a itu membaca, yaqra'u sedang membaca, Qur'anan adalah bacaan. Jadi Al-Quran menurut Al-Lihyani itu berasal dari kata qara'a. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari, jadi Al-Quran itu bersumber atau berasal dari kata corona. Corona bukan virus, Corona di sini adalah berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Jadi, karena apa? Karena dalam Al-Quran itu digabungkan di situ wahyu-wahyu Allah, sehingga tergabung dari juz 1 sampai juz 30. Sedangkan menurut Al-Faroq, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'inun. Jadi qoro'inun itu bentuk jamak dari qorinatun, yang berarti petunjuk. Kalau qorinatun itu artinya petunjuk, qoro'inun itu berarti petunjuk. Nah, Al-Faroq berpendapat seperti ini. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran itu berisi tentang petunjuk-petunjuk hidup bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya
Ada juga dari Az-Zujad. Az-Zujad berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari kata al-qar'u. Al-qar'u yang berarti kumpulan. Az-Zujad berpendapat seperti ini kenapa? Karena beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan-kumpulan dari wahyu Allah, atau kumpulan-kumpulan dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu yang disempurnakan dalam ajaran Rasulullah yang dikumpulkan dalam Al-Quran. Yang terakhir, menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu adalah isim alam. Isim alam itu memang kata dasarnya Al-Quran itu ya Al-Quran, tidak dari kata apa-apa, tidak terbentuk dari kata dasar yang lain. Memang Al-Quran itu kata khusus yang diberikan Allah untuk kitab suci yang kita jadikan pedoman hidup. Ya anak-anakku semua, mungkin itu untuk pengantar saja nggih. Silakan anak-anak pelajari dengan lebih baik, lebih mendalam. Anak-anak bisa gali lewat buku paket, lewat buku-buku yang lain, lewat internet bahkan boleh, atau lewat guru-guru kalian yang ada di pesantren atau di rumah, atau orang yang lebih tahu bagi kalian. Jadi silahkan kalian pelajari dengan baik Al-Quran dengan niat kalian mendekatkan diri kepada Allah, niat mencintai Al-Quran, sehingga insya Allah kita semua akan dicintai oleh Allah. Mungkin itu saja untuk anak-anakku semua. Terima kasih. Tetap semangat, semoga sukses dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.